Baik, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wani Wawasya dengan NIM C1B323078. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan penyandang disabilitas di dalam negeri dan luar negeri. Baik, saya awal mula mengenai penyandang disabilitas di dalam negeri. Penanganan penyandang disabilitas di Indonesia terus berkembang meskipun masih menghadapi berbagai tantangan sebagai berikut. Ada aspek beberapa yaitu kebijakan dan regulasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengatur hak-hak penyandang disabilitas dan kewajiban pemerintah serta masyarakat untuk mendukung pemenuhan hak tersebut. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas RANPD, kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui berbagai program. 2. Pendidikan inklusif. Pemerintah mendorong sekolah inklusif untuk memastikan penyandang disabilitas dapat belajar bersama anak-anak lainnya. Namun, implementasi yang dilakukan sangatlah terbatas karena kurangnya guru yang terlatih dan fasilitas pendukung. Ketiga, kesempatan kerja. Ada kebijakan kuota 1% untuk penyandang disabilitas di sektor pemerintah dan swasta. Realisasinya masih rendah karena kurangnya aksesibilitas di tempat kerja dan stigma terhadap kemampuan penyandang disabilitas. 4. Infrastruktur dan aksesibilitas. Fasilitas umum seperti jalan, transportasi, dan bangunan mulai dirancang lebih inklusif, namun aksesibilitas di banyak tempat masih kurang memadai, seperti transportasi umum tanpa jalur kursi roda. 5. Layanan kesehatan dan rehabilitasi. Penyediaan alat bantu seperti kursi roda dan layanan rehabilitasi mulai ditingkatkan, tetapi distribusi layanan sering terkonsentrasi di kota besar dan mahal bagi sebagian penyandang disabilitas. Yang keenam, program bantuan sosial pemerintah. Program bantuan sosial pemerintah ini menyediakan bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan, PKH, dan PKH disabilitas. Akses ke program ini sering terbatas karena kurangnya data dan pendataan yang tidak merata. Yang kedua, penanganan penyandang disabilitas di luar negeri. Beberapa negara maju memiliki pendekatan yang lebih sistematis dan inklusif dalam menangani penyandang disabilitas di luar negeri. 1. Kebijakan dan hukum yang kuat. Amerika Serikat contohnya memiliki ADA yang melarang diskriminasi dan memastikan aksesibilitas di semua aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas publik. Uni Eropa menerapkan strategi European Disability Strategy untuk menciptakan masyarakat yang sepenuhnya inklusif. Yang kedua, pendidikan inklusif yang berkualitas di luar negeri. Negara-negara seperti Finlandia dan Kanada menyediakan pendidikan inklusif yang dilengkapi dengan teknologi bantu, tenaga pengajar terlatih, dan kurikulum yang disesuaikan. Sistem pendidikan mereka mendukung keterlibatan penuh penyandang disabilitas tanpa hambatan. Ketiga, kesempatan dalam perlindungan di tempat kerja. Di Jerman, perusahaan dengan lebih dari 20 karyawan diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas dengan kuota minimal 5%. Jepang memiliki undang-undang yang mewajibkan perusahaan memberikan pelatihan dan lingkungan kerja yang ramah disabilitas. 4. Infrastruktur dan teknologi inklusif. Di negara seperti Singapura, transportasi umum dilengkapi dengan aksesibilitas seperti lift, jalur khusus, dan pemberitahuan audiovisual. Teknologi canggih ini seperti perangkat lunak, pembaca layar, atau robot asisten mendukung kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas di negeri-negeri maju. Yang kelima, layanan kesehatan dan rehabilitasi. Negara seperti Australia menyediakan program National Disability Insurance Scheme yang menawarkan dukungan finansial untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas termasuk terapi dan alat bantu. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai penyandang disabilitas di dalam negeri dan luar negeri.
Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.